Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai problematika penerapan kerangka UPD sebagai stakeholder. Anggota kelompok 1 terdiri dari Alifuddin Masrur, Amrinatul Hasanah, Ayustinia Vanida Ramadhani, Dia Fariska Ardiana Samsudin, Dina Astriasari, dan Reni. Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Fungsinya tidak lain adalah sebagai sarana pembangun dunia pendidikan. Stakeholder dalam pendidikan tentunya pemangku kebijakan yang terkait dengan pola pendidikan khas masyarakat. Stakeholder pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal seperti kepala sekolah, guru, siswa, tata usaha, dan lain-lain yang berada di dalam lingkungan suatu sekolah. Sedangkan stakeholder eksternal merupakan masyarakat yang ada di sekitar sekolah yang memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan. Misalnya seperti komite sekolah, orang tua murid, pengawas, dan lain-lain. Permasalahan peranan masyarakat yang masih terbatas dalam pelaksanaan pendidikan, yakni mengawasi dan mengontrol kegiatan pembelajaran, sehingga seringkali masyarakat hanya menuntut guru atas permasalahan yang ada di sekolah. Solusinya, peran masyarakat bukan hanya mengawasi dan mengontrol, tetapi juga mendukung dengan terlibat aktif dalam memberikan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, masyarakat menjadi narasumber dalam kegiatan observasi yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yaitu Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud juga berperan dalam menerbitkan pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang pertama ada permasalahan, yaitu menginginkan guru menerapkan kerangka UPD dalam penyusunan kegiatan pembelajaran. Permasalahan yang dialami pemerintah adalah terkait sosialisasi dan pelatihan kepada guru-guru di seluruh Indonesia, serta bagaimana meyakinkan para guru dan juga kepala sekolah bahwa UPD mampu membuat peserta didik memahami materi yang diajarkan secara mendalam. Selanjutnya yaitu ada solusi. Solusinya yaitu pemerintah telah menyisipkan UPD dalam mata kuliah di PPG, dan menurut kami alur mundur UPD sangat masuk akal untuk dapat membuat peserta didik benar-benar memahami materi. Kedepannya diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan modul pedoman merancang dan mengembangkan kurikulum berdasarkan UPD secara ringkas agar guru-guru di seluruh Indonesia mampu dengan cepat memahami. Selanjutnya yaitu pengawas. Peran pengawas pendidikan adalah membantu guru dan pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa. Pengawas memiliki kiprahnya yang sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan tugas yang diembannya antara lain membimbing, membina, memantau, supervisi, mengevaluasi, membuat laporan, serta menindaklanjuti hasil supervisi. Adapun permasalahannya, peran pengawas yang masih terbatas dalam pelaksanaan pendidikan, yakni pengawas hanya memonitor dan menuntut kinerja guru dalam pembelajaran. Solusinya adalah peran pengawas bukan hanya memonitor dan menuntut kinerja guru saja. Seharusnya pengawas bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada, memberikan arahan, bantuan, dan bimbingan, serta memberikan motivasi kepada guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, orang tua atau wali murid. Wali murid merupakan salah satu unsur yang ikut berperan dalam pengembangan kurikulum. Peranan orang tua dalam pengembangan kurikulum berkenaan dalam dua hal, yaitu penyusunan dan pelaksanaan.
orang tua atau wali murid merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Wali murid memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan sikap dan perilaku anak. Permasalahan wali murid secara umum belum mengenal detail implementasi UBD dan hanya mengetahui garis besarnya saja. Terjadinya perbedaan perspektif bagi orang tua atau wali murid dalam menunjang implementasi UBD kepada peserta didik. Solusi yang diberikan perlu adanya sosialisasi kepada orang tua atau wali murid dalam implementasi UBD. Hal ini karena orang tua dilibatkan dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan untuk mendukung terlaksananya pembelajaran yang lebih baik. Dinas Pendidikan berperan dalam memberikan fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan, menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Permasalahan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun oleh guru menggunakan UBD dan juga memperhatikan karakteristik peserta didik dirasa akan percuma apabila jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar terlampau banyak. Pada bulan Agustus 2022, hanya 40% guru yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka tanpa kendala. Sisanya memerlukan bantuan dari pihak lain. Solusi yang pertama yaitu mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar secara proporsional sehingga mendukung kegiatan pembelajaran berdasarkan UBD. Yang kedua, melaksanakan workshop atau dapat menghadapi program pendidikan guru penggerak agar informasi terkait kurikulum Merdeka benar-benar tersampaikan kepada seluruh guru. Komite sekolah berperan dengan memberikan dukungan, pertimbangan, dan kontrol dalam terlaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Permasalahan: tidak semua anggota komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan sehingga membutuhkan waktu untuk memahami kurikulum Merdeka. Hal ini berdampak pada pertimbangan dan kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran oleh komite sekolah menjadi kurang tepat. Keterbukaan sarana dan prasarana untuk menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka yang dirancang dengan menggunakan UBD. Solusinya, komite sekolah harus mengikuti juga pelatihan terkait dengan kurikulum Merdeka sehingga dapat memberikan masukan, pertimbangan, dan pengawasan dengan benar dan tepat. Memberikan pertimbangan dalam menyusun rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah untuk mengutamakan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Daftar pustaka yang menjadi sumber kajian dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.